Please like, comment, and subscribe. Saya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Demokrat, nama saya Ramli Batubara. Saya ingin agar ada sedikit pembedahan tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman di DPP, tanggapan teman-teman di DPP tentang relevansinya Angkatan Muda Demokrat atau teman-teman organisasi saya yang lainnya dalam perspektif KLB ini. Ya, ini yang saya coba diskusikan, bahwa Angkatan Muda Demokrat adalah salah satu peserta kongres. Ya, kemudian kami memiliki hak suara. Relevansinya dengan kondisi pemilik suara sah yang akan hadir nantinya di KLB, yaitu Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai, bukan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Angkatan Muda. Kenapa ini bisa kita lakukan? Angkatan Muda Demokrat sebagai organisasi yang berafiliasi kepada Partai Demokrat memiliki kader yang juga adalah Ketua DPC, anggota legislatif di kabupaten kota, dan bahkan Angkatan Muda Demokrat memiliki ketua yang bupati. Satu contoh di Lampung itu ketua AMD adalah bupati. Dua, Jawa Timur, ketua AMD adalah bupati. Artinya kami mengakar sampai ke daerah. Untuk itu saya katakan, gerilya-gerilya yang dilakukan AMD ke daerah melalui tangan-tangan pengurus AMD yang merupakan pengurus partai di daerah dan anggota legislatif yang ada di daerah. Keluhan-keluhan teman-teman yang ada di daerah hari ini, inilah yang mencerminkan mereka sudah diamputasi kewenangannya. Salah satunya saya kasih contoh adalah iuran fraksi. Kami, Angkatan Muda Demokrat, juga punya anggota legislatif di daerah yang mengeluh tentang kondisi iuran fraksi, di mana iuran fraksi kabupaten saja harus disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan PO nomor 01 tanggal 25 Juli 2019. Artinya ini adalah salah satu fakta-fakta yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daerah untuk bisa hadir nanti dan tidak dapat dibendung KLB ini. Kewenangan-kewenangan yang sudah dirampas sudah tidak diberikan lagi kepada mereka. Tadi tentang fraksi, juga tentang unsur pimpinan yang juga harus diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dan yang paling fatal hari ini adalah sudah tidak ada lagi demokrasi musyawarah dan mufakat untuk menentukan siapa yang menjadi ketua DPD dan siapa yang menjadi ketua DPC Partai Demokrat. Karena hasil kongres yang lalu, KLB yang dibuat, kongres di mana ADART yang dibuat di luar kongres, ADART yang dibuat di luar kongres menyatakan pasal 83 dan 85 bahwa itu sudah ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, baik itu ketua provinsi dan ketua kabupaten kota, ketua DPD dan ketua DPC. Sudah tidak ada lagi demokrasi. Kasihan saya, sedih saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SBY selaku ketua Majelis Tinggi Partai. Kita tidak pernah mengintimidasi, akan memberhentikan. Dan juga teman-teman DPP juga pasti tidak akan pernah berani untuk menyampaikan hal itu. Karena ada ruang yang dibuka di dalam ADART tersebut, demokrasi yang diperkosa. Kok ketua DPD dan DPC sekarang sudah ditunjuk oleh ketua umum? Inilah salah satu bentuk arogansi. Ya, itu yang ingin saya sampaikan, adanya relevansi antara organisasi saya dengan DPD dan DPC. Akhirnya kami ikut mengorganisir bahwa pengurus-pengurus kami juga yang ada di daerah, juga ada yang ketua DPC, juga ada yang anggota legislatif. Mungkin itu yang menjadi hal yang sangat mendasar tentang kenapa akhirnya Angkatan Muda Demokrat secara konstitusi mendorong adanya KLB. Ingat, kongres kewenangannya sama dengan KLB. Tata cara pelaksanaan kongres salah satunya adalah memilih ketua umum dan juga menetapkan anggaran dasar rumah tangga. Untuk itu di KLB juga mempunyai kewenangan yang sama. Kita perbaiki anggaran dasar rumah tangga yang kemarin pada saat Kongres 5 tidak ditetapkan, tetapi dibuat di luar Kongres 5. Ketika nanti adanya pemilihan ketua umum dalam KLB, itu adalah salah satu bentuk kewenangan Kongres yang sama dengan KLB.
tentang siapa yang akan dipilih dalam KLB nanti ketua umum, silakan teman-teman. Pemilik suara yang sah, ketua DPC yang sah, yang hari ini tersakiti atas kewenangan-kewenangan yang sudah dirampas, yang sudah diminimalisir, dan bahkan diperkosa oleh Dewan Pimpinan Pusat. Saya ingin katakan juga kepada teman-teman tentang Pak SBY mengatakan turun gunung. Buat kami adalah anak muda. Agus Harimurti Yudhoyono adalah pemuda yang cengeng. Apabila orang tua kami, Bapak SBY, harus menyelesaikan partai ini dengan turun gunung, ya, jangan jadi pemuda yang cengeng. Jangan jadi pemuda yang cengeng. Selesaikan kondisi partai hari ini. Tentang KLB, silakan teman-teman Angkatan Muda Demokrat yang hari ini adalah pengurus juga di daerah, tetap bekerja untuk membawa teman-teman hadir yang sah untuk KLB. Tentang siapa yang akan menjadi calon ketua umum di KLB nanti, apakah bisa Pak Muldoko, bisa juga untuk sekjennya kader-kader internal, kader-kader muda seperti ada Nur Cahyo Ambrojati atau Mas Yoyo dan lain-lain, itu silakan. Ya, yang penting tata cara dan mekanisme kongres adalah sama dengan kongres luar biasa. Maka selanjutnya nanti apa kalau seumpamanya KLB ini tidak terlaksana, apakah nanti dari pihak-pihak yang sekarang ini 9 ini akan membuat Demokrat baru atau seperti apa? Nah terus kenapa baru sekarang ketika kemarin pada saat kongres di Demokrat di Maret lalu itu nggak disuarakan gitu? Maksudnya apakah nggak ada kesempatan bagi AMD untuk menolak hasil itu atau seperti apa kemarin waktu kongres? Kenapa menolak? Begini, terima kasih Mbak. Pertama tadi kenapa pada saat itu AMD tidak bersuara? Karena memang ketika kongres 5 yang lalu tidak ada ruang dan kesempatan yang diberikan kepada para peserta. Kami peserta yang hadir, kami punya hak suara. Tidak ada ruang yang dibuka untuk berdemokrasi. Kami mengatakan bahwa kongres kemarin adalah proses pembelajaran pembodohan berdemokrasi. Tidak dibuat aturan. Bahkan hal yang paling penting dalam kongres yaitu anggaran dasar rumah tangga tidak dituntaskan di kongres, tapi dibawa di luar kongres. Terkait tadi tentang hal-hal yang mungkin Mbak sampaikan, pemecatan misalnya, Angkatan Muda Demokrat malah bisa dipecat. Kami ini terdaftar resmi di Kemenpora. Yang bisa dilakukan adalah dengan membubarkan diri atau dibubarkan oleh negara. Jadi tidak ada memecat atau apapun yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai kepada kami. Ya. Selain itu juga apa yang Mbak sampaikan, Partai Demokrat baru itu tidak akan pernah ada dalam benak Angkatan Muda Demokrat. Ya, ini adalah Partai Demokrat ini adalah rumah kami. Tapi jangan jadikan kami anak kos di rumah ini. Ini rumah kami. Tapi jangan perlakukan Angkatan Muda Demokrat, Ketua DPD, Ketua DPC Partai menjadi anak kos di Partai Demokrat ini. Tahu konsekuensinya anak kos? Itu yang tidak mau kita lakukan. Makanya KLB ini adalah jalan yang benar, jalan yang konstitusi untuk memperbaiki ini.